dan diusung oleh Partai PKN. Alhamdulillah, kami adalah pasangan pendaftar terakhir yang telah ditetapkan resmi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Banyak orang yang mengatakan dorang dua tidak mau calon. Banyak orang yang mengatakan bahwa dorang tidak mau dapariki mau calon. Alhamdulillah, hari ini Allah mengizinkan dua tokoh ini menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bualemo, dan akan menjadi arah baru Kabupaten Bualemo, saudara-saudara sekalian. Setuju? Setuju? Bapak Ibu sekalian, ini tidak akan mampir di kantongnya Pak Wahyudin dan Pak Abdillah. Semuanya langsung ke rekening Dasa Wisma. Odin kembali calon. Ya. Yang kedua, berhubungan dengan PNS, beliau berdua menetapkan satu program yang namanya memastikan hak-hak ASN, hak aparat desa, hak honor dibayarkan tepat waktu setiap bulan, saudara-saudara sekalian. Tidak seperti dua periode belakangan dibayarkan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, sehingga ada pegawai negeri yang jalan kaki dari Pilihangan sampai kantor bupati, saudara-saudara sekalian. Dan itu fakta, itu bukan bohong. Olehnya Pak Wahyudin menyampaikan adalah membenahi Kabupaten Bualemo. Membenahi artinya mopok piohu. Wanu mopok piohu berhelang-helang-gala dia mau libosan ilio popiohu lo. Harus montok pundak silio, tinggi iyo, janela lio, sampai melawat topo agar Bualemo ini bisa maju, saudara-saudara sekalian. Setuju? Biarkan orang lain menyampaikan, mereka kuat, mereka banyak pendukung, biarkan saja. Kita tampil apa adanya. Pak Wahyudin dan Pak Abdillah tampil apa adanya. Sampai-sampai mobil rombongan mereka perkarakan, katanya amiatia adalah tamun ada tolo balango, dia malah dia stiker atau amiatia dia mengolah. Tetapi kami pakai WA punya niat yang tulus untuk membangun kota Kabupaten Bualemo, bukan untuk mencari kekayaan di Kabupaten Bualemo. Dengan dorang bupati cuma satu, calon bupati kita sekolah di Jakarta, cari uang di Jakarta, hasilnya dia bawa ke Bualemo, dia bagi-bagi di masyarakat Kabupaten Bualemo, dan berniat membangun Kabupaten Bualemo, saudara-saudara sekalian. Orang lain mencari uang di Bualemo, memperkaya diri di Bualemo, dorong kasih habis di Jakarta, pakai perjalanan dinas, sehingga ada orang yang sudah borgol di Jakarta, saudara-saudara sekalian. Otato baru melanjutkan maka lebar pohon-pohon yang ada di alun-alun suatu tumbang semua. Dorang ganti ulang itu dengan kayu-kayu, tidak tahu kayu apa itu dia. Hah? Baru dorang bilang gagal melanjutkan. Apa yang mau dilanjutkan? Ya, program kita semuanya bersentuhan langsung dengan rakyat. Kita tidak memprogramkan jalan dan jembatan. Kenapa? Biarkan jalan dan jembatan menjadi urusannya anggaran APBN. Pak Wahyudin, coba kita mau tanya Pak Ngoni, coba kali ibu ini istri Pak Wahyudin sama dengan siapa muka? Masih ingat ini ketua tim penggerak PKK pertama? Dia bilang dia lola kuli ibu Kasma. Iyo mau tercinta ini siang bolong 1 hari full aku bawa dengan kitorang Pak belusukan calon bupati istri lo calon lain he ulung atau dalam auto popola humai dia mau huto orang bilang panas. Bapak Ibu sekalian, dalam menentukan pilihan Poopiohe menentukan pilihan, jangan
mementingkan kepentingan pribadinya dan mengarahkan rakyat kecil untuk mendukung mereka, tapi sesungguhnya keuntungannya untuk mereka. Jangan mau lau. Dia mau lau. Tipe ini pemuka merah sekali, baru 3 hari. Dia mau lau. WA aja mau lau. Mau hujan panas, mau hujan sama. Ya, karena saya dari sana. Saya dari sana. Muhammad keuntungan 5 untuk calon. Jangan apa huto itu. Tentukan pilihan Anda sesuai dengan hati nurani. Tentukan pilihan Anda sesuai dengan penilaian yang objektif. Apalagi memilih program lo tahu, program lo calon. Lihatlah program yang masuk akal. Program pilihlah itu mau masuk lo akali. OPD akan nyaman dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu sekalian. Tidak akan dibawa tekanan Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan satu tekad orang benahi Bualemo, insya Allah kehadiran beliau akan bisa membenahi Kabupaten Bualemo. Seorang Bapak Wahyudi Liawa yang hari ini sebagai konsultan di kementerian yang membawahi beberapa daerah-daerah pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ketua tim pemenangan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati dan kita cintai semua, calon pemimpin yang ingin melakukan perubahan di Bualemo, yang akan bersama rakyat Kabupaten Bualemo yang ingin membenahi Bualemo. Kita berikan penghormatan ta'zim kepada beliau. Saya sebut nama beliau Bapak Wahyudin Liawa bersama istri. Kita berikan aplaus dulu. Bupati baru, tapi jangan lupa Tika Lulu juga baju baru. Tika Lulu, jadi kalau pakai baju baru semua rakyat Bualemo pakai baju baru. Setuju? Karena Bualemo kita akan jadikan baru. Setuju? Maka rakyatnya juga pakai baju baru. Setuju ya? Oke. Yang saya hormati dan saya banggakan, calon Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK yang insya Allah setiap bekerja, Pak Ibu Ketua PKK dan Ibu Wakil Ketua senyum menghadapi rakyat. Dia muali nana hutu, dia muali huto-huto, dia mengohidoi wa huto-huto lagi. Uang mengohidoi wa huto-huto dia mengolah. Yang pak dia mengolah penuh-huto yang penting lancar mengohidoi. Bauti dia tak kudoi wa huto-huto. Insya Allah senyum tapi bakal sedoi ke rakyat, bukan untuk membiasakan duit kalau sudah duduk, tetapi mendidik supaya usaha UMKM itu harus bangkit di Bualemo. Setuju? Biasa dengan membangun daerah-daerah lain, maka hari ini beliau di hadapan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang perintah agama Islam, umur 45 itu sudah bisa menjadi pemimpin. Rasulullah bilang umur 45 itu baru cocok jadi pemimpin. Maka saya hari ini sudah umur 46 tahun, Pak Wahyudin 47 tahun. Maka kami cocok untuk menjadi pemimpin Kabupaten Bualemo. Kenapa? Karena kami sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah bahwa umur sudah 40 tahun ke atas itu sudah bisa memimpin. Tapi biasa juga kalau 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas tapi malas silaturahmi dengan rakyat atau tidak punya keinginan untuk membantu rakyat, kira-kira cocok tidak untuk Bualemo? Karena Bualemo sudah tertinggal. Yang kita butuhkan hari ini sejak Bualemo 25 tahun sudah ada, maka yang kita butuhkan bukan mudahnya, bukan tuanya,
Yang kita butuhkan adalah bagaimana bisa bergandengan tangan dengan rakyat untuk membenahi kehidupan masyarakat mulai dari bawah sampai terbangun Kabupaten Bualemo. Ketentuan ya, tapi ada souvenir itu boleh. Baik, Bapak Ibu, tahun ini mau ganti kepala dusun atau bupati? Kalau mengganti kepala dusun susah atau berat? Susah atau berat ganti kepala dusun? Tidak susah ya, mudah ya. Pertanyaan, mau ganti bupati berat atau tidak? Berat atau tidak? Kalau ada pemimpin yang cocok menjadi bupati, maka tidak menjadi berat. Tapi kalau ada bupati yang tampil hari ini hanya ingin memperkaya dirinya, maka jadi berat bagi rakyat untuk memilih. Betul tidak? Karena pasti tewola itu. Mamali bupati poli wanu tunggu tali, maka yang poli keluarga liyo, maka yang poli tio. Mana amila akhirnya kita jadi buruk sangka. Maka insya Allah ketika berhadapan dengan Pak Wahyudin bersama Pak Abdillah, insya Allah tidak akan jadi berat untuk memilih bupati Kabupaten Bualemo dan wakil bupati. Setuju? Kita berikan aplaus dulu. WA. Kalau saya bilang WA nomor apa? WA go. Hari ini Bapak Wahyudin dan Pak Abdillah di hadapan kita semua, ini kedua tokoh bukan orang asing Bapak Ibu, adalah keduanya adalah putra asli Bualemo. Bapak Ibu sekalian, yang hari ini datang di Bualemo menjadi calon bupati dan wakil bupati bukan untuk belajar Bapak Ibu, dengan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Pak Wahyudin Lihawa berada di tengah-tengah keluarga besar. Hari ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan restu dari seluruh keluarga akan menjadi pemimpin di daerah kita cintai. Amin. Bapak Ibu yang kita hormati, untuk mempersingkat waktu karena kita harus berakhir di pukul 17.00, mari sama-sama kita sambut Bapak Wahyudin Lihawa ST MKKK selaku calon bupati Bualemo. Kalau pegang tangan dengan orang tua kami cium. Kenapa kami cium? Karena kami anak muda. Jangan sampai orang tua ini kita lupakan. Masih untung Bualemo hari ini belum bangkrut, tidak bergabung dengan Pohuwato, tidak bergabung dengan Kabupaten Gorontalo, karena ada orang-orang tua kita mendoakan Bualemo. Maka oleh karena itu, dengan takzim kami menghormati orang tua, doakan kami oma opa, insya Allah kami akan diberikan kepercayaan untuk memimpin Bualemo 5 tahun ke depan dengan penuh kesejukan, dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan dan penuh keberkahan. Amin. Oke, yang paling terakhir Bapak Ibu, saya berdiskusi panjang dengan Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, ini orang Bualemo bukan karena duit mau pilih. Betul Pak Wahyudin, bukan karena uang baru pilih bupati wakil bupati. Mereka memilih karena siapa yang pas. Tapi kenapa hari ini orang teriak duit, ada bawa duit. Pak Wahyudin, karena Bualemo selama susah mau dapalia warna doi. Betul tidak? Baru kenapa? Karena Bualemo susah mau dapalia warna doi. Karena Bualemo sudah tertinggal dengan daerah lain. Kalau begitu Pak Wahyudin bilang solusinya cuma satu Pak Abdillah. Apa? Kita harus bangun masyarakat, mulai dari keluarga kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kita adakan pabrik industri di Kabupaten Bualemo supaya UMKM itu bangkit, dan UMKM kita bantu supaya tidak ada lagi pilkada pilek minta doi. Karena kalau sobatnya doi, pasti urusan yang lain tinggal urusan yang ngoli pektonya mau hidup ke DPPS tinggal adalah bila untuk tunggu karena wanu bodoi kecil so ada kita mau ke depan Bualemo seperti itu, dan itu menjadi cita-cita Pak Wahyudin. Insya Allah masyarakat Bualemo tidak usah ragu, semua kalau misalnya ada yang tidak pas
mengenai diri saya secara pribadi, mengenai Pak Wahyudin, cuma satu kuncinya, WA, biar di dalam WC bawa aja, aja, nanti terjawab Tindis Jo atau Gas Jo. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang bilang saya bukan orang Bualemo, suruh datang kemari di sini. Ini rumah tua dan saat ini saya tinggal di sini selama proses mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bualemo. Jadi kalau ada masyarakat di luar sana yang mengatakan Tewa Yudin Beito tidak tahu Bualemo, harus orang Lembato, orang Mohungo, orang Pilolianga, orang sekitarnya, Ayu Hulalo yang babanta, dia orang Tilamuta. Asli. Boleh begitu? Jadi berangkat dari keprihatinan saya pada kondisi masyarakat, kondisi Kabupaten Bualemo yang sudah 25 tahun melepaskan diri dari Kabupaten Gorontalo. Namun saat ini berdasarkan data yang kita lihat bahwa Kabupaten Bualemo penyumbang terbesar masyarakat miskin di wilayah Provinsi Gorontalo. Padahal sangat miris, Kabupaten Bualemo adalah kabupaten pertama yang menjadi kabupaten setelah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Artinya Kabupaten Bualemo adalah kabupaten pertama yang dimekarkan menjadi kabupaten. Tapi kita lihat kondisinya saat ini. Ada beberapa masalah Bapak Ibu yang kita saksikan saat ini, dan mungkin Bapak Ibu juga menjadi bagian dari orang yang merasakan. Ololo habari. Aku tutip YPO. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan warga Bualemo, khususnya Kecamatan Tilamuta, dan lebih khusus lagi di tempat ini di mana orang tua saya dilahirkan, yaitu di Desa Limbato. Ini sangat saya syukuri Bapak Ibu. Tidak ada peristiwa ini selain skenario Allah. Saya tidak pernah membayangkan ketika saya kecil bahwa saya akan menjadi calon bupati di Kabupaten Bualemo. Walaupun sejak kecil saya selalu ikut dengan orang tua saya, karena orang tua saya adalah pembantu bupati wilayah 4 waktu itu. Datang ke sini mengurus tentunya rakyat Bualemo, Tilamuta dan sekitarnya. Dan ternyata hari ini setelah usia saya 49 tahun, Allah membuka jalan saya untuk melanjutkan apa yang orang tua saya cita-citakan saat itu untuk warga masyarakat Bualemo. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar, khususnya Kecamatan Tilamuta, lebih khusus lagi desa-desa yang ada di sekitar sini, Desa Limbato, Ayu Hulalo, mana lagi, Piloliana, Modelomo, Mohungo, dan seterusnya, mau hadir di tempat ini untuk menyaksikan, mendengarkan apa yang menjadi program dari pasangan Wahyudin Abdillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Saya berterima kasih kepada seluruh keluarga besar saya, karena hari ini di tempat ini adalah rumah tua keluarga saya, dan saya diizinkan untuk menyelenggarakan kampanye dialogis di tempat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat warga Tilamuta yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu semuanya, tadi barusan saya kampanye belusukan di Desa Limbato juga, tapi di sebelah sana saya tidak bisa menahan haru saya, karena saya tidak sempat membayangkan bagaimana sambutan dari
warga yang saat itu ingin saya datangi, dan saya saat itu belum mendapatkan informasi bahwa tempat tinggal ini adalah lingkungan keluarga saya. Saya kaget begitu saya turun, semua berteriak, "We Ajo, we Ajo." Ternyata ini adalah lingkungan keluarga saya. Di situ saya merasa diberikan motivasi yang sangat kuat, karena keluarga saya menyambut dengan antusias untuk menjadi calon bupati, bahkan menjadi bupati di Kabupaten Bualemo untuk tahun 2024 ke depan. Bapak Ibu, menjadi bupati dan wakil bupati bukan hal yang mudah, bukan hanya sekedar urusan menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemimpin, tetapi di pundaknya ada tanggung jawab besar yang harus dia pertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat kelak. Jadi ketika dia memberikan janji-janji kampanyenya hanya untuk menyenangkan telinga rakyatnya, padahal dia tahu tidak mampu dia lakukan, maka itu adalah titik awal dia melakukan pembohongan. Tapi kami menyusun program kerja kami yang memang kami dasari atas kondisi dan keprihatinan kami atas situasi di Kabupaten Bualemo. Tapi saat ini ketika Kecamatan Tilamuta sudah menjadi ibu kota kabupaten, kita lihat bagaimana perubahannya. Kita orang ini ada di ibu kota kabupaten, betul? Tapi lihat dulu, jangan dulu lihat data, tapi lihat pemandangannya. Bobo ololo. Bobo ololo, mau ela buloli. Kenapa buloli masih banyak? Karena pendapatan masyarakatnya masih rendah. Baru mau kasih biar terus begini? Mau kasih biar? Oh tutup. Patao? Awe aja. Jadi masalah-masalah, saya sering mengatakan bahwa kondisi Bualemo saat ini, siapa yang harus kita salahkan? Kalau menurut saya, semua kita orang salah. Betul? Termasuk masyarakatnya salah. Tidak ada lagi yang bisa kita salahkan selain diri kita semuanya. Orang semua salah. Maka sudah saatnya di momentum ini, di masa ini, di mana ada perhelatan pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang baru, jangan lagi salah pilih. Benahi Bualemo. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bualemo saat ini. Yang pertama, walaupun saya di Jakarta, tapi sekarang teknologi sudah canggih. Saya bisa baca beritanya, saya bisa baca datanya. Pertama yang sering heboh, soal desa. Betul? Banyak sekali informasi atau berita yang mengangkat soal terlambatnya pembayaran. Ini kenapa? Apakah memang aturannya harus seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Ini ada salah kelola. Ya, jadi langkah pertama yang akan dilakukan oleh pasangan Wahyudin Abdillah dalam 3 bulan pertama adalah menata pemerintahan. Karena dari sanalah keluarnya kebijakan-kebijakan. Kita tata agar siapa? Dinas-dinas terkait, OPD terkait, ASN terkait merasa nyaman ketika mereka melakukan tugas-tugasnya. Kenyamanan ini penting sekali. Mereka akan nyaman ketika mereka tahu bahwa mereka aman ketika mengambil keputusan atau saat mereka melaksanakan tugas dan fungsinya atau tusi. Saya yakin betul ASN ingin kenyamanan ketika mereka melaksanakan tugas dan fungsinya. Kenyamanan itu hanya akan didapat oleh mereka ketika tata
pemerintah. Karena dari sanalah kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan oleh rakyat. Betul lah? Jadi ketika kita orang ingin menyelesaikan masalah yang tadi, perbaiki dulu tata kelolanya. Karena pada dasarnya dana desa itu diturunkan dari pusat, oke? Untuk pembangunan desa ditransfer ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke desa. Kami punya tekad bahwa kami akan mendorong pengelolaan dana desa dikembalikan sepenuhnya kepada desa, agar pembangunan di Bualemo di awal dimulakan dari desa. Apakah ini sulit? Tidak. Kuncinya adalah tata kelola. Yang melakukan itu adalah ASN kita. ASN kita tentunya harus diberikan ruang kenyamanan ketika mereka melaksanakan tugas dan fungsinya. Saya bukan orang otoriter. Ketika nanti saya memimpin, saya tentunya akan mendengarkan apa masalah-masalah yang dirasakan oleh teman-teman kita di ASN. Saya berjanji ingin memberikan kenyamanan ketika mereka bekerja, menjamin hak-hak mereka diterima sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Bahkan kami ingin memberikan reward, ya, penghargaan kepada ASN-ASN yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, agar mereka termotivasi untuk lebih bekerja dengan baik sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat. Setuju? Jadi tenang Bapak Ibu ASN, saya bukan orang yang otoriter. Saya sangat suka mendengarkan apa yang menjadi kendala. Insya Allah bupati dan wakil bupati akan menjadi partner bagi ASN, dan kami tidak akan menjadi mengkambing hitamkan ASN dalam hal ini, karena tugas dan tanggung jawab itu seharusnya ada di pundak bupati dan wakil bupati. Yang kedua, permasalahan di Bualemo, ya. Yang kedua, masalah di masyarakat. Masalah Bualemo ini terbagi dari dua, yaitu sebagian pesisir, sebagian daratan. Betul ya? Jadi masyarakatnya kalau bukan bertani, nelayan. Sehingga sumber mata pencarian mereka itu dari bertani atau nelayan. Kalau mereka bisa menghasilkan hasil pertanian yang bagus, mereka dapat uang, tapi juga daerah diuntungkan. Betul? Kalau nelayan bisa mendapatkan ikan, kemudian bisa menjual dengan baik ikan-ikannya, maka selain mereka diuntungkan, pemerintah daerah juga diuntungkan. Bukan bupati dan wakil bupati. Maka tugas dari pemerintah adalah membantu mereka, memfasilitasi agar mereka bisa produktif menanam, ya, jagung, padi, dan tanaman-tanaman hortikultura lainnya, sehingga mendorong masyarakat untuk bisa mempunyai penghasilan yang baik. Begitupun di nelayan. Tadi saya keliling, ya, belusukan dari rumah ke rumah, bahkan ke TPI, tempat pelelangan ikan. Di sana saya sampaikan konsep saya. Saya tanya, bapak-bapak masalahnya apa di sini Pak? Katanya, kalau ikan terlalu banyak, harga jadi murah. Stok banyak, harga jadi murah. Ikan sedikit, harga jadi naik. Saya bilang memang ilmunya begitu ya. Kalau terlalu banyak stok, nasi kuning 50, so siang belum laku, harga menjadi murah atau tidak? Terpaksa jual murah kan? Begitu juga sama ikan. Nah, ternyata masalahnya itu adalah soal pembeli. Nah, saya menawarkan, saya bilang kebetulan saya punya konsep. Saya ingin membangun pabrik pengolahan ikan di Bualemo, supaya tugas nelayan itu hanya mencari ikan, kemudian ikannya disuplai ke pabrik. Dan yang kedua, hal yang penting sekali adalah saya menginginkan masyarakat nelayan tadi membentuk koperasi-koperasi, dan koperasi-koperasi ini menjadi salah satu pemilik saham dari pabrik ini, sehingga masyarakat nelayan punya kepentingan, oh lo mau kasih pasar ini perusahaan pengolahan ikan. Kalau perusahaan pengolahan ikan untung, masyarakat juga untung. Betul kan? Gampang ini Bapak Ibu bisa dibuat. Saya punya akses ke sana. Tetapi bukan hanya soal akses. Ini adalah masalah keberpihakan. Berpihak tidak kepada masyarakat,
masyarakat. Itu salah satu kuncinya. Dan insya Allah saya dan Pak Abdillah sudah menyatakan komit. Saya menyampaikan ke Pak Abdillah, Pak Abdillah, ketika kita menjadi bupati dan wakil bupati, tugas kita berat. Bualemo harus dibenahi, dan untuk membenahi Bualemo tidak cukup hanya dengan kita orang duduk-duduk di belakang kursi bupati dan wakil bupati. Bupati dan wakil bupati harus terus bergerak, mencari informasi dan mencari sumber-sumber untuk pendanaan Kabupaten Bualemo untuk membangun Debo butuh doi. Betul ya? Membangun Bualemo ini butuh doi. Kalau tidak ada doi, dia tidak bisa dibangun. Kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Bagaimana supaya Bualemo itu punya duit? DP nama itu pendapatan asli daerah. Kita orang masih kecil, masih sedikit. Sangat pantas jika banyak sekali pembangunan yang tidak bisa dilakukan karena uang tidak ada, uang sedikit. Sama dengan rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak ada uang, kepala rumah tangga tidak bisa cari uang atau istri tidak bisa cari uang, apa yang terjadi? Tidak bisa bangun rumah, tidak bisa beli beras dan sebagainya. Sehingga akhirnya rumah tangga ini menjadi banyak masalah. Betul? Begitupun kabupaten, daerah. Tugas bupati dan wakil bupati adalah mensejahterakan rakyatnya. Maka harus berpikir keras bagaimana ini supaya rakyat ini sejahtera. Bukan bupati dan wakil bupatinya yang sejahtera, tapi masyarakatnya yang sejahtera. Yang ketiga ya, pengangguran tinggi sekali. Anak-anak muda yang lulus SMP, lulus SMA, setengah mati dibiayai oleh orang tuanya untuk sekolah, bahkan ada yang sampai sarjana, selesai kamari bawa dia. Tidak ada pekerjaan. Mau sudah kerja kamari, tidak ada lapangan pekerjaan. Ada lapangan pekerjaan, harus memasuk jadi PNS atau ASN. Bapak Ibu, ASN di Kabupaten Bualemo itu terbatas kebutuhannya. Banyak pengangguran, Pak. Banyak pengangguran. Sementara lapangan pekerjaan sangat terbatas. Apa solusi kami? Nah, ini solusi yang memang wajib kita wujudkan di Kabupaten Bualemo, yaitu kita ingin membangun pabrik industri-industri di Kabupaten Bualemo sehingga terserap lapangan pekerjaan. Kemudian kita akan mendorong UMKM, karena UMKM ini adalah ujung tombak ekonomi rakyat. Pemerintah Kabupaten Bualemo, kalau seandainya diberikan kepercayaan kepada kami sangat berkepentingan dengan tumbuhnya UMKM. Maka tidak ada pilihan lain selain memberikan dukungan kepada tumbuhnya UMKM, yaitu melalui apa? Harus dibina, pembinaan. Karena masyarakat ini bisa bikin kue, bisa bikin ini, tapi untuk kemajuan ini orang melihat kemasan dan lain-lain. Betul? Perlu dibina supaya produk-produknya bisa masuk ke pasar lokal, provinsi, nasional, bahkan internasional. Kita dorong melalui pembinaan dan kita alokasikan dana untuk pemberian pembantuan modal bagi pelaku-pelaku UMKM. Jadi dua cara untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat atau Kabupaten Bualemo. Yang pertama UMKM, yang kedua industri. Coba lihat di daerah lain, soal kalian daerah lain ya, di Jawa sana banyak pabrik apa semua. DP masyarakat terserap menjadi tenaga kerja, bahkan kekurangan akhirnya diambil di mana-mana. Bayangkan kalau Bualemo tersedia industri-industri ini. Ini anak-anak muda ada pekerjaan, orang tua menjadi merasa nyaman, aman karena DP anak-anak ada pekerjaan, ada penghasilan. Betul? Jadi kalau suka, ini bukan janji yang tidak mungkin kita orang realisasikan. Ini janji yang sangat insya Allah mudah untuk kita realisasikan, karena bupati dan wakil bupati punya hak otoritas dalam mengelola anggaran. Tinggal keberpihakan yang dituntut. Ya. Jadi kalau Pak dan Ibu saya janjikan 4 janji tadi, mau pilih mana dengan saya mau kasih janji, saya mau kasih oto 1 rumah 1 oto.
persatuan satu rumah satu oto atau 4 janji tadi? Oh, tutup pol. Jadi janji kalau mau kasih satu rumah satu oto memungkinkan? Ini buat ibu ripata utot. Oke, boleh maaf Bu ya. Cuman soal janji-janji kurang menyanyi dulu saja ya. Tanu janjiamu, tanu janjiamu. Apa tadi semua? Tanu janjiamu, tanu janjiamu. Jadi kalau kamu suka, kalau kamu sayang, kalau kamu cinta, kalau sudah TPS coblos nomor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan